Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salah Sinyas Nurnadir. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di LPTK Universitas Bengkulu yang hari ini 12 Juni 2023 akan mengajar dalam rangka uji kinerja atau UKIN di SDN Mulia Utara 08. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 kita akan belajar tematik. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar IPA dan IPS. Mari sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya minta kepada Ananda Sifatul Maula untuk pimpin doa teman-temannya. Silakan Sifatul Maula. Bersiap, teman-teman, sebelum belajar mari kita dulu berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita berdiri sejenak yuk. Selanjutnya saya akan membacakan absen yang saya sebut namanya terus hadir datang ke sini. Bilang hadir ya. Kalau cewek hadiroh. Ahmad Fahri Solahuddin. Sakit. Ade Afriansyah. APK Al Kausar. Alfian Saputra. Gimana? Akila Aida. Mana Akila? Delia Ihsan. Bukan Hadiro ya. Zaki Farid. Elhana. Fauzan Eko Prakoso. Hadiro. Gaiskia Agnesa. Gali Aji. Hadir. Izi Khalifa sakit tadi udah Izi. Kafka Al-Hilal. Meisha.
Wah, nggak ada keterangannya nih Misha. Muhammad Hasbi Al-Farabi. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kemana? Siapa yang tahu keterangan juga? Muhammad Fadli Ramadan. Fitri Samkiro. Muhammad Ridho. Nazwa Zahra. Putri. Rafa. Raisya. Ridwan Abu Khari. Syakina Anggraini. Sabrina. Sapa Aurel. Sania Ramadhani. Sifatul Maula. Panya Putri. Madiro. Sulpan Muzaki. Hadir. Untuk hari ini yang sakit ada 3 anak dan yang tanpa keterangan ada 2 anak. Ada yang tahu? Saya tanya lagi nih, ada yang tahu kemana Misha Al-Tifah dan Muhammad Al-Fatih? Baik, tadi saya sudah membaca absen dan ternyata ada 3 teman kalian yang sakit dan 2 orang tanpa keterangan, 2 anak tanpa keterangan. Yang sakit Pak Syarudin, Alfian Sabika dan Izzi Khaliza. Selanjutnya yang tanpa keterangan adalah Misha dan Muhammad Al-Fatih. Mari kita doakan teman-teman kita yang 3 anak ini yang sedang sakit, semoga segera sehat kembali dan segera bergabung bersama kita kembali. Amin. Mari kita doakan dengan membaca Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kita pekan lalu tentang gaya? Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada benda yang dapat merubah bentuk benda atau merubah arah benda atau membuat benda bergerak menjadi diam dan diam menjadi bergerak. Masih ingat? Gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Masih ingat nggak? Coba sebutin. Kita pekan lalu belajar ada 5 gaya. 5 gaya ini gaya apa aja? Coba sebutin. 1. Gaya hidup. Oh, bukan. 1 gaya otot. 2 gaya gesek. 3 gaya magnet. 4 gaya gravitasi. Yang kelima gaya gas. Bagus semuanya. Apresiasi. Bagus. Tepuk tangannya dong. Nah, untuk kali ini, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar pertama-tama IPS, selanjutnya IPA. Tapi sebelumnya, sebagai pengetahuan kalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah nanti eksplorasi, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai ke tingkat provinsi dengan benar. Selanjutnya, setelah diskusi, nanti saya akan memberikan kesempatan kalian untuk diskusi bersama kelompok-kelompok kalian. Setelah diskusi, peserta didik dapat menyusun kembali hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Selanjutnya, setelah disajikan materi visual melalui proyektor, peserta didik mampu mengkategorikan sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi dengan tepat. Hari ini kita akan belajar IPS terlebih dahulu. Siapa yang tahu gambar apakah ini?
Siapa yang di dalam gambar ini? Udin ini Udin dewasa ya. Udinnya sudah bekerja ini. Sedang apa Udin di sini? Sedang jualan cangkul. Enggak, ini sedang nyangkul, sedang bekerja. Udin ini adalah contoh dari lingkungan tempat sebagai tempat mencari makan. Udin butuh makan nggak? Butuh. Kita semua butuh makan kan? Karena makan adalah salah satu cirinya makhluk hidup. Lain kali sebelum belajar, sebelum ke sekolah, sarapan dulu biar ke sekolahnya semangat. Coba biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya gambar apakah ini? Ini adalah proses pemilihan umum. Kira-kira kalau dari gambarnya adalah proses pemilihan umum di kelurahan ya. Karena kelihatan ada orang berpakaian pegawai pemerintahan di kelurahan atau di kecamatan mungkin. Ini adalah contoh dari lingkungan sebagai tempat bekerja. Kita semuanya tadi kan kita butuh makan, benar? Benar nggak kita butuh makan? Nah, kira-kira apakah semuanya bisa nyari makan langsung dari perkebunannya atau pertaniannya? Nggak semuanya dari kita itu bisa yang namanya nyangkul. Nggak semuanya dari kita bisa yang namanya nanam singkong, nanam apa yang bisa kita langsung makan, jagung. Nggak tahu prosesnya juga. Makanya kita butuh bekerja. Nantinya bekerja itu menghasilkan uang. Uangnya itu kita pakai untuk membeli kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita. Paham? Kalau paham, selanjutnya ini adalah gambar bapak-bapak kita. Ini adalah contoh dari lingkungan sebagai tempat tinggal. Kita butuh tempat tinggal nggak? Siapa yang tinggalnya di kolong jembatan? Nggak ada. Siapa yang tinggalnya di dalam rumah tapi rumahnya dari kardus? Nggak ada kan? Karena kita semuanya butuh yang namanya tempat tinggal. Tempat tinggal adalah tempat kita berlindung saat hujan, saat panas, saat malam. Kalau kan dingin ya kan? Oleh karena itu biar badan kita nggak kedinginan, biar badan kita nggak sakit, makanya kita butuh yang namanya tempat tinggal yang nyaman. Boleh tempat tinggalnya punya sendiri, tapi boleh juga tempat tinggalnya kita ngontrak atau ngekos. Boleh di apartemen, boleh di ruko, boleh di mana-mana, tergantung kebutuhan dan kemampuan kita semuanya masing-masing. Jadi kita harus bergotong royong untuk menjaga lingkungan kita. Gak ada yang sendiri-sendiri. Kerjanya bareng-bareng, kerjasama. Namanya gotong royong. Ketika gambar ini, gambar tadi Udin sedang mencari makan, lingkungan sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makan, lalu lingkungan sebagai tempat bekerja. Ketiga tempat ini, lingkungan sebagai tempat mencari makan, selanjutnya lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Ketiga-tiganya dapat disimpulkan bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Begitu kira-kira. Yang perlu kita lakukan adalah salah satunya adalah melestarikan sumber daya alam. Kalau tadi kita suka buah-buahan, kita harus melestarikan. Makanya kita harus melestarikan sumber daya alam kita. Terutama yang tidak dapat diperbarui, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Lalu selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Tadi udah kita bahas. Kalau kalian buang sampah sembarangan, itu bisa menimbulkan masalah yang namanya banjir. Paham? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kegiatan ini cuma contoh dari hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain selain 6 ini. Masih banyak. Mesin cuci ini pakai listrik nggak? Listriknya
dipakai untuk menggerakkan mesin yang ada di dalam mesin cucinya untuk mencuci baju kalian. Selanjutnya ini yang pernah saya ceritain, ada gedung MPR dan DPR. Di depan gedung MPR ada apa namanya? Panel surya. Panel surya ini dimanfaatkan untuk menambah pasokan listrik untuk gedung MPR. Selanjutnya ada apa ini? Apa ini? Televisi. Ada kakinya tuh, televisi. Bukan gambar ininya ya. Ininya nih. Bukan gambar pemandangannya. Ini adalah contoh televisi. Gambarnya televisi. Televisi pakai energi apa? Untuk menghasilkan cahaya dan Gerak. yang kalian dengar apa? Bunyi. Energi cahaya dan energi bunyi yang dihasilkan oleh televisi. Matahari. Salah satu manfaat matahari adalah bikin kita semangat. Makanya pagi-pagi kita semangat karena kita bisa melihat matahari. Matahari udah buka. Kita lihat kok jadi semangat. Makanya biar tambah semangat, coba semuanya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kurang. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Sumber energi alternatif antara lain nih. Ada yang apa ini? Kincir angin. Kincir angin ini dipakai untuk menghasilkan gerak. Dia nangkap angin. Angin yang ditangkap sama alat ini itu menggerakkan baling-balingnya. Pergerakan dari baling-balingnya ini yang menghasilkan listrik. Ini yang disebut dengan PLTB atau singkatan dari Pembangkit listrik tenaga bayu. betul semua ya? Nah, Ini adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang dimaksud dengan PLTA atau pembangkit listrik singkatan dari tenaga air. pembangkit listrik tenaga air. Jadi air-air yang ada di danau ini itu diarahin, dibendung dan diarahin untuk mengalirnya ke sini aja nih. Dari sini nggak bisa ngalir, ke sini aja. Ketika dia ngalir ke sini, dia gerakan aliran itu menggerakkan turbin yang nanti gerakannya itu menghasilkan listrik yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. PLTA atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada apa nih? Ini panel surya tapi di atas danau ya. Untuk selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja bagi kalian semuanya untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa kalian paham tentang materi yang saya sampaikan tadi. Yang IPS tentang lingkungan dan sumber daya alam yang kita manfaatkan dari lingkungan, dan IPA-nya tentang sumber energi, perubahan sumber energi dan energi alternatif. Saya minta tolong sama Ananda Afrika untuk membagikan lembar kerja ini kepada teman-temannya. Silakan. Saya punya waktu sekitar 15 menit ya untuk kalian mengerjakan. Sekarang jam 9, berarti jam 9.15 akan saya ambil lembar kerja kalian.
udah 15 menit, jadi saya minta kepada Ananda Galih untuk mengumpulkan lembar kerja teman-temannya. Untuk selanjutnya nanti langsung akan saya nilai dan kalian mengerjakan lembar kerja selanjutnya, yaitu lembar kerja IPA. Ayo silakan kepada Ananda Galih untuk mengumpulkan lembar kerja teman-temannya. Saya harap kalian sudah selesai diskusinya ya. Jadi saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada kelompok mawar terlebih dahulu. Silakan maju perwakilan dari kelompoknya. 2 orang depan. Siapa yang maju? Presentasikan hasil diskusinya. Agak ke sini. Nah, perkenalkan diri dulu tuh. Dari kelompok mawar. Silakan hasil diskusinya. Blender listrik menjadi gerak. Kipas angin listrik menjadi gerak juga. Televisi dari energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Selanjutnya PLTS itu apa? Singkatan dari Pembangkit listrik tenaga surya. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya dari energi panas. Panasnya dari mana? Matahari. Bagus, menjadi energi listrik. Selanjutnya terakhir setrika energi listrik menjadi energi panas. Benar? Jadi benar semua ya hasil diskusi mereka ya. Apresiasi. Silakan duduk pada Ananda Fanya dari Pisang. Terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok Melati. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Saya minta 2 orang perwakilan dari kelompok Melati untuk maju. Kenalkan diri kalian. Dari kelompok hasil diskusinya. Mesin cuci listrik menjadi gerak, televisi listrik cahaya dan bunyi, kipas listrik menjadi gerak, senter kimia menjadi cahaya, setrika listrik menjadi panas. Hampir sama ya hasil diskusinya sama kelompok mawar. Tapi bagus. Semuanya benar kan tadi? Apresiasi. Selanjutnya kepada kelompok apa ini? Anggrek. Silakan maju ke depan perwakilan dari kelompoknya. Yang lainnya harap dengarkan ya. Kepada temannya agak diterang. Pada teman dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan diri dulu. Ya, dan dari kelompok Anggrek silakan presentasikan hasil diskusinya. Mixer listrik menjadi gerak. Lampu listrik menjadi cahaya. Energi listrik menjadi gerak, pasangin. Televisi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Selanjutnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, energi gerak menjadi listrik. Benar semuanya? Apresiasi. Yang terakhir adalah kelompok Kamboja. Silakan 2 orang kelompok Kamboja untuk maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya.
kipas listrik menjadi gerak. Benar. Setrika energi listrik menjadi panas. Setrika energi listrik menjadi panas. Selanjutnya Lampu energi listrik menjadi cahaya. lampu energi listrik menjadi cahaya. Selanjutnya Mixer energi listrik menjadi gerak. mixer energi listrik menjadi gerak. Selanjutnya PLTU cahaya menjadi PLTU itu apa? Singkatan dari, kalau menurut kelompok Kamboja, PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap dari energi cahaya menjadi energi listrik. Benar nggak? Kurang tepat ya. Jadi PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap. Yang benar adalah energi dari uap itu menggerakkan turbin-turbinnya yang ada di PLTU tersebut. Dari gerakan turbin-turbin itu diarahkan untuk membangkitkan, untuk menghasilkan listrik. Paham? Jadi yang benar adalah energi gerak menjadi energi listrik. Tapi bagus sudah. Kepada kelompok Kamboja terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Apresiasi. Terima kasih kepada kelompok Mawar, kepada kelompok Melati, kepada kelompok Kamboja dan Anggrek dan Kamboja atas presentasinya. Saya yakin dari kelompok diskusi tadi kalian sudah paham tentang materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa lingkungan sebagai tempat kita tinggal itu bisa kita manfaatkan sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat kita bekerja, dan sebagai tempat kita tinggal bersama dengan penduduk sekitar kita, bersama dengan tetangga-tetangga kita. Dari lingkungan tersebut kita bisa manfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dinamakan dengan sumber daya alam. Paham sampai situ? Itu IPS-nya. Sumber daya alam yang dihasilkan, yang kita manfaatkan, itu kita manfaatkan energi-energinya. Contoh energi yang kita manfaatkan adalah listrik yang paling sering kita manfaatkan. Energi listrik yang kita manfaatkan, contohnya kita ubah menjadi cahaya, yaitu lampu gerak, yaitu kipas listrik ini, kipas angin. Selanjutnya ada benda-benda yang di dapur kalian, ada mixer, blender, chopper, ada macam-macam. Setrika itu yang kita manfaatkan dari sekitar kita, sumber daya alamnya. Paham sampai situ? Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang kalian manfaatkan, kita bisa manfaatkan juga yang namanya sumber energi alternatif. Yang diantaranya ada matahari, ada PLTS, PLTU, PLTA, PLTB, PLTN. Khusus untuk PLTN belum ada ya di Indonesia. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Yang akan kita nyanyikan kali ini adalah Tanah Airku. Semuanya ikut nyanyi ya. Tidak lupa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang silakan pakai tasnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku siswa-siswi kelas 4B atas partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam